Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla ma ba'd. Bapak Ibu jamaah rahmatan Allah Subhanahu wa taala, tadi kita mendengarkan imam membacakan ayat yang ujungnya di akhirat manusia akan terbagi menjadi dua. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Ada kelompok yang mukanya hitam. Nah, ada kelompok yang mukanya putih, tapi juga ada kelompok yang mukanya hitam. Kelompok yang mukanya hitam itulah mereka yang telah gagal di dalam menjalankan hidup. Sehingga mereka tidak taat sama Allah, melanggar syariat Allah, mengikuti jalan syaitan. Adapun orang yang mukanya atau wajahnya berseri putih cahaya, maka mereka lah orang-orang yang berjalan di atas rahmat Allah. Dan itulah hari penentuan yang tidak mungkin diulang kembali. Di akhir tahun 2020 ini tentunya kita perlu mengevaluasi diri kita, umat kita. Apakah yang terjadi adalah dominan kejahatan, keburukan, kezaliman, kemaksiatan, kefasikan, dan pelanggaran-pelanggaran kepada Allah itu, ataukah yang dominan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan. Nah, karena itu sekalian pentingnya untuk kita bahas agar kemudian kita menggunakan sisa waktu kita ini untuk ketaatan kepada Allah. Jadi juga disampaikan sama Imam, wa taqminkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Harus ada di tengah umat ini sekelompok orang yang mereka usahanya adalah mengajak manusia kepada kebaikan. Nah, kebaikan ini ada dua bentuknya, hablum minallah dan hablum minan nas. Harus ada sekelompok orang yang melakukan kerja-kerja ini, yang menyelamatkan manusia dari keburukan, kejahatan, pengaruh syaitan, untuk diajak kepada kebenaran dan kebaikan. Wa ya'muru bil ma'ruf, mengajak orang dalam perintah-perintah Allah, ajaran Rasulullah, sunnah Rasulullah, supaya mereka manusia selamat jalannya, dan sekaligus mencegah semua kemungkaran yang itu menjadi jebakan-jebakan, kubangan-kubangan yang dibuat oleh syaitan supaya manusia terjerumus ke dalamnya sehingga tidak mampu keluar daripada itu. Maka apabila kita menjadi bagian daripada gerakan dakwah, gerakan amar ma'ruf dan nahi munkar, maka itu merupakan satu kemuliaan yang oleh Allah disebut dengan orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung. Ikhwan beruntung. Kalau kita lihat perjalanan bangsa kita ini, kenyataannya tidak baik-baik saja. Ya, perlu ada upaya-upaya terus-menerus untuk dilakukan upaya-upaya perbaikan. Karena menurut hasil penelitian di Indonesia ini, masyarakat yang mau syariat Islam itu hanya 15%. Padahal umat Islam ada berapa? 87%.
Tapi yang mau ke syariat Allah, mau kepada ajaran Islam, itu hanya 15%. Di masa kita masih ada 65% yang tidak bisa baca Quran, yang menunjukkan usaha dakwah ini belum merata. 75 tahun setelah merdeka, masih ada 65% umat Islam yang tidak bisa baca Quran. Padahal kata Obama, tidak ada agama yang mengajarkan umatnya untuk pintar seperti Islam. Ayat pertama apa? Iqra, suruh baca. Membaca itu ada dua, membaca Al-Quran, ayat Allah yang tertulis ini, dan membaca fenomena alam dan ciptaan-ciptaan wayang yang terhampar luas. Dari membaca ayat Allah adalah kesalehan. Dari membaca ayat-ayat alam semesta ini adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Karena itu Bapak-Ibu, harusnya umat ini kan pintar ya. Tapi kenapa kemudian kita ini betul-betul mengalami kebodohan yang sampai tidak bisa baca Quran? Itu ada 65%. Sebab kalau ada kebodohan, maka akan mudah untuk dibodohi. Maka terjadilah kebodohan yang masif. Ya, kita ini dicekoi banyak dengan hoax. Ya, apalagi di WA itu luar biasa hoaxnya itu. Ini pasti ada pabrik-pabrik yang menciptakan kebohongan hoax itu untuk merusak tatanan pikiran umat kita. Kalau sudah ada kebodohan secara masif, secara sistemik, maka akibatnya umat ini akan masa bodoh. Dia masa bodoh. Mau umat maju, mau umat remuk, mau masyarakat bejat, mau korupsi, mau apa saja, dia nggak urusan. Yang penting bagi dia cari makan, bisa hidup. Nah, orang seperti ini menjadi objek perusakan yang luar biasa bagi mereka. Karena adanya masa bodoh yang nggak urusan dengan keadaan, maka terjadi perusakan-perusakan secara sistemik sehingga kemudian justru merusak keluarga mereka sendiri. Dan yang paling bahaya itu yang keempat. Jadi ada kebodohan, ada apa tadi, pembodohan, ada pihak lain yang melakukan itu. Dan ini luar biasa. Dan yang ketiga adalah masa bodoh. Dan yang keempat, bodoh sok pintar. Ya, kita kalau lihat tampilan-tampilan di televisi, aduh luar biasa. Orang-orang yang bodoh sok pintar. Akibatnya menyesatkan banyak orang. Karena tampilannya seperti orang pintar, sebenarnya orang bodoh dia. Ya. Ngomong ceplas-ceplos, nggak pakai dasar. Alhamdulillah ILC itu dibubarkan. Itu tampilan orang-orang sepertinya orang hebat semua itu kan. Tapi banyak orang bodoh. Karena tidak ada landasan ketika bicara. Landasannya cuma pikirannya. Cara yang menggunakan landasan kebenaran yang berasal dari wahyu ilahi. Yang ada pikiran-pikiran saja. Sehingga kita kadang-kadang melihat ini orang pintar, bodoh. Tampilannya seperti orang pintar. Tapi yang muncul banyak kebodohan-kebodohan. Nasrul afif. Karena itu Bapak-Ibu, kita perlu memintakan umat ini. Sebab tujuan berbangsa dan bernegara itu pertama apa? Mencerdaskan apa? Bangsa ini, mencerdaskan rakyat ini. Harus dipintarkan rakyatnya. Tetapi
mencerdaskan bangsa ini dengan apa? Harusnya dengan ketuhanan Maha Esa dulu. Karena kita punya pegangan itu. Artinya mengembalikan manusia kepada Allah. Ya, menegakkan tauhid. Tapi itu kemudian dilewati. Bahkan mau diganti dengan ketuhanan yang berkebudayaan. Rusak lagi itu. Karena itu bakal itu tatanan kemusyrikan di kita itu dahsyat. Bahkan itu ada jaringannya. Makanya apalagi mengakui kemusyrikan orang lain itu adalah kemusyrikan itu sendiri. Makanya para ulama melarang ucapan Natal itu karena itu pengakuan terhadap kemusyrikan pihak lain. Ya, hukumnya haram itu. Mengakui ada Tuhan lain selain Allah itu hukumnya apa? Haram itu. Masa kita disuruh mengakui Tuhan lain selain Allah? Aneh itu kan? Lagu hal itu sudah lewat. Itu sudah lewat tahun 25 yang lalu. Tapi ke depan ini upaya-upaya yang kadang yang mereka lakukan itu terus menerus di sekitar kita aja banyak. Makanya umat Islam harus kuatkan dirinya, jangan sampai dirusak dengan kemusyrikan. Karena daya rusak yang paling dahsyat itu adalah kemusyrikan. Dalam surah An-Nisa ayat 48 Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampunkan dosa orang yang melakukan kemusyrikan dan akan mengampunkan dosa lain selain itu. Ya, makanya tutup semua arah ke arah kemusyrikan itu. Bahkan katakan seperti Allah mengajarkan kepada Muhammad, "Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun wa laqad uhiya ilayka wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Surat Az-Zumar ayat 64-65. Allah katakan Muhammad kepada umatmu itu, apakah kalian menyuruh kami beribadah kepada selain Allah, wahai orang bodoh? Orang yang menyembah selain Allah itu orang bodoh. Mana lebih bodoh lagi dengan 3 ada 1, 1 ada 3? Matematika apa? Karena itu bakal mikul, jangan kita ikuti orang-orang bodoh. Telah diwajibkan kepadamu wahai Muhammad dan nabi-nabi sebelummu, siapa yang syirik kepada Allah maka seluruh amalnya batal. Kita sholat, kita puasa Ramadan, kita zakat, kita haji. Tapi ketika kita memiliki anak perempuan belum dapat jodoh, kita bingung bagaimana untuk mendapatkan jodoh bagi anak kita, terus kita datang ke Nyi Roro Kidul atau Gunung Kawi atau kemana itu, minta supaya anak kita dapat jodoh. Seluruh anak kita batal semua. Walaupun kita terjerumus dalam kemusyrikan saja. Naudzubillah min dzalik. Ada fenomena di masyarakat. Datang aja ke pasar-pasar. Kalau ada orang beli pertama, kemudian dia terima uang laris. Gini-giniin tuh barang. Ini ajaran apa? Siapa yang ngajarin seperti ini? Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Ngapain gini-gini? Alhamdulillah ya Allah, barangku laku. Bukakan rezeki berikutnya ya Allah, lancarkan usahaku ya Allah. Ngapain gini-gini? Jangan-jangan itu permintaan dari dukun ya. Fenomena di masyarakat kita banyak sekali kemusyrikan. Bahkan ada penelitian menyebutkan ada 3 sumber kemusyrikan di negeri kita itu. Yang pertama dari ajaran-ajaran animisme sebelum datangnya agama. Itu banyak sekali kemusyrikan di sini. Yang kedua dari ajaran agama-agama di luar Islam.
Wah, luar biasa muslim. Dan yang ketiga adalah dari para penjajah. Sampai hari ini kita masih menemukan orang-orang yang tidak mau angka 13. Tidak ada di hotel angka 13, pesawat angka 13. Kenapa? Oh, itu angka sial. Siapa yang menentukan sial? Nah, manfaat dan mudarat datang dari Allah, bukan angka. Tapi orang ditakut-takuti. Dan itu sumbernya dari mana? Dari Nostradamus. Nah, dukunnya para penjajah itu. Dan itu kemudian disebarkan di masyarakat kita oleh mereka. Makanya kita jangan sampai terlibat dengan berbagai macam kemusyrikan yang ditebar oleh mereka. Ya. Termasuk perdukunan, termasuk jambi-jambi, termasuk apa? Di masa kita banyak sekali yang harus kita jauhkan kita dari semua kemusyrikan yang menyembah bergantung kepada selain Allah. Begitu pula berbuat kepada selain Allah. Jangan kita sholat karena manusia, jangan kita berbuat baik karena istri, jangan kita berbuat baik karena apa? Ingin pujian. Itu menjadikan amalnya tertolak. Kenapa? Tidak ikhlas karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Allah perintahkan kita untuk senantiasa beribadah untuk meraih keikhlasan. Dan itu pekerjaan yang tidak mudah karena pengendalian di diri kita, di kalbu kita. Begitu makanya kemusyrikan inilah yang harus kita tutup segala pintu. Karena itu merusak tatanan ibadah kita, tatanan kehidupan kita. Makanya kita diajari doa oleh Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala bentuk kemusyrikan yang aku tahu ataupun kemusyrikan yang aku tidak tahu. Bahkan lihat itu untuk kemusyrikan yang paling samar, yang kata Nabi ibarat semut hitam di atas batu hitam di kegelapan malam. Kalau orang tidak awas memperhatikannya nggak kelihatan. Ya, kalau ibu-ibu pagi-pagi berangkat ke pasar bikin masakan buat suaminya untuk menyiapkan sarapan, udah siap di meja, setelah susah payah, capek-capek, tahu-tahu suaminya bilang maaf sayang, aku nggak makan di rumah, aku udah janjian sama temanku mau makan di restoran. Ya, kalau ibu-ibu itu marah, ibu-ibu itu terus ngomel, itu tandanya nggak ikhlas. Makanya ya udah, kalau makan makannya saya akan kirim ke satpam, ke orang yang miskin, nggak usah marah-marah. Terus kemudian mukanya berubah, manyun. Terus masuk kamar ditutup, ya ini orang kayak gini nih mudah stres, depresi, darah tinggi, akhirnya kena stroke, nanti suaminya kawin, ya rugi sendiri. Makanya orang yang ikhlas itu nggak pernah kecewa, mau apapun yang dilakukan oleh orang lain itu, karena yang diharapkan hanya di Allah SWT. Karena itu berkali-kali inilah yang harus kemudian kita sadari, jangan terlibat dengan kemusyrikan sekecil apa, ya termasuk riya. Kemudian bagaimana yang kedua adalah kekafiran yang disebarkan oleh kalangan Yahudi dan Nasrani, yang oleh Allah diingatkan dalam surah Al-Maidah 51 yang waktu itu sempat ramai. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhuhum awliya'u ba'd. Wa idza wallaw minkum fa innahum minhum. Innallaha la yahdil qawmal zalimin. Orang beriman, janganlah kalian menjadikan kaum Yahudi dan Nasara pembela-pembela, penolong-penolong. Ya, orang-orang yang diberikan loyalitas kepada mereka. Siapa yang melakukan itu, maka dia seperti mereka.
Allah tidak berikan petunjuk kepada orang yang berani. Termasuk mengucapkan nata, termasuk setuju dengan perilaku-perilaku bejat mereka itu. Makanya toleransi itu bukan berarti mengakui ajaran mereka, bukan. Lakum dinukum waliyadin. Nah, silakan saja kalian meyakini sesuai dengan keyakinan kalian. Kami pun punya keyakinan sendiri. Jangan campur aduk. Ini sekarang ini udah mulai acara keagamaan campur aduk. Acara Islam bawa ke gereja begitulah terus. Ada satu bentuk talbisul haqqil batil. Nah, hati-hati kita jangan sampai terbawa kepada pengaruh-pengaruh seperti itu. Kita sudah punya panduan dalam minum waliyadin. Yang penting kita tidak sering mengganggu. Jangan kalian mengganggu kami juga tak ganggu kalian. Itu arti toleransi. Dan toleransi yang terbaik itu ada dalam kehidupan sosial, saling membantu, saling menolong. Kalau ada orang muslim sakit, obatin dia. Kalau ada yang miskin, bantu dia. Kalau nggak punya kerjaan, kasih kerjaan dia. Kalau ada kecelakaan, selamatkan dia. Itu adalah toleransi dalam segi sosial. Silakan aja. Atau dalam urusan duniawi, kita berbisnis dengan mereka kan masalah. Tapi dalam urusan agama, lakum dinukum waliyadin. Jadi campur adukkan. Sekarang ini ada upaya untuk mencampur adukkan, dan itu akan nanti menyesatkan kebanyakan orang. Karena itu barakallahu Nabi SAW di awal hijrah ke Madinah itu masih mengikuti pola kaum Yahudi. Kaum Yahudi waktu itu mereka berpuasa 10 Muharram. Nabi bertanya, kenapa kalian puasa? Oh, karena hari ini Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Kata Nabi, kami orang Islam lebih pantas kepada Musa daripada kalian. Oleh karena itu seluruh umat Islam suruh puasa semuanya. Itulah awal puasa sebelum puasa Ramadan, sebelum Muharram. Tetapi di akhir hayat Nabi, dia mengingatkan kepada umatnya, kalau tahun depan saya masih hidup, saya akan puasa tanggal 9 dan 10 Muharram untuk menyelisih orang Yahudi, supaya kita sama-sama mereka ibadah. Nah, sehingga menjadi sunnah yang diajarkan Nabi kalau puasa Muharram itu adalah 9 dan 10 supaya tidak sama dengan ini. Dalam penampilan pun Nabi menyalahi mereka, menyelisihi mereka, dan mengatakan khaliful yahud wan nasara ma'aful liha wa aqus syarif. Kata Nabi, selisilah itu kaum Yahudi dan Nasara. Nah, mereka ini sebagai representasi umat terdahulu yang banyak penyimpangan. Ya, Nabi mengatakan, selisilah mereka itu. Lepaskan jenggotmu, cukur kumismu. Cukur kumis ini dasar ulama ada dua. Ada mencukur habis sama sekali, ada mencukur sampai batas bibir ini. Ya. Nah, itu sunnah yang diajarkan Nabi SAW. Untuk apa? Membedakan kita dengan mereka. Yahudi itu ininya dibaca, kodeknya dibaca. Itu ciri orang Yahudi. Makanya sampai penampilan pun kita disuruh untuk berbeda sama mereka. Apalagi ibadah, apalagi keyakinan, nggak boleh sama dengan mereka. Tetapi di dalam riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW memperingatkan akan terjadinya keadaan umat yang sudah terbawa kepada arus mereka. Yang Nabi mengatakan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum, shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in, hatta law dakhalu juhra rabbin la dakhaltumuh. Qalu al-yahud wan nasara, qala faman. Nabi mengingatkan kepada kita semua, kalian umat Islam akan mengikuti jejak umat yang terdahulu, sejengkal demi sejengkal, sedepa demi sedepa.
kalaupun mereka masuk lubang biawak, kalian akan mengikuti. Ini prediksi Nabi dan kita lihat hari ini luar biasa. Nabi ditanya maksud orang terdahulu itu siapa? Yahudi dan Nasrani. Kata Nabi, siapa lagi kalau bukan mereka? Lihatlah perilaku umat ini. Ya, hasil penelitian terakhir 95% umat Islam Indonesia terlibat dengan riba. Riba itu produksi siapa? Yahudi. Ya, riba itu mereka turunkan lewat World Bank itu, lewat IMF itu, lewat Bank Dunia, lewat IMF, yang kemudian jadilah kredit-kredit berbunga itu riba semua. Itu puncaknya dari gerakan Yahudi untuk menguasai keuangan dunia lewat riba. Itu pola Yahudi. Dan riba yang paling ringan itu hukumnya dalam Islam seperti berzina dengan ibunya 40 kali. Naudzubillah min dzalik. Tapi umat Islam terlibat dengan riba itu dahsyat. Sampai ada 30 orang mantan preman yang sudah kembali kepada Allah, sudah bertobat. Dan mereka punya 3.000 anak-anak muda preman yang sudah tobat juga, orang-orang berapa hijau. Nah, mereka membuat gerakan untuk menangkal riba dan rentenir. Luar biasa namanya. Karena melihat di masa kita sudah terlalu parah berlaku riba. Dan biasanya mereka menggunakan preman-preman juga untuk menagih-nagih itu. Maka dihadapi sama anak-anak. Makanya sekalian, ini adalah satu jebakan. Dan jangan bilang saya nggak bisa bisnis kalau nggak pakai riba. Nah, itu orang yang lemah. Ya, justru kita bagaimana melepaskan dari pengaruh riba itu supaya hidup kita tenang. Di dalam surah Al-Mu'minun 51 Allah katakan, ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibati wa'malu shalihan inni bima ta'malun alim. Wahai para rasul, konsumsilah yang halal-halal, yang baik-baik, karena itu akan membuka pintu amal saleh. Allah tahu apa yang kalian berbuat. Riba inilah yang membuat kekacauan manusia ini. Ibarat itu, ya, penderitaan orang-orang miskin itu luar biasa. Ya, mereka masih terselamatkan oleh pemerintahan yang masih bagus karena pemerintah itu mereka menjamin social security, kesejahteraan rakyatnya, masyarakatnya di dalam posisi standar minimal. Jadi kalau di sana ada orang tak kerja, itu masih digaji oleh pemerintah. Nah kalau kita siapa gaji? Ya masih jauh dari harapan. Padahal tugas negara adalah mensejahterakan rakyatnya. Kalau tadi pertama itu mencerdaskan bangsa, yang kedua mensejahterakan rakyat. Itu tugas negara. Dan kita umat Islam luar biasa usahanya untuk membantu pemerintah untuk bagaimana mensejahterakan rakyat. Ini lembaga-lembaga sosial luar biasa di tengah umat. Bantuan-bantuan, sebagai zakat, infak dan sebagainya. Di Bekasi kami membentuk namanya IDC, Infak Dakwah Center. Itu setiap bulan teman-teman itu bisa mengumpulkan 700 juta ya untuk disalurkan ke umat, membantu mereka yang kesusahan, membutuhkan seterusnya. Nah, usaha seperti ini kan kemanusiaan luar biasa nilainya. Usaha manusia sosial ya. Nah, itu membantu peranan pemerintah untuk mensejahterakan rakyat. Harusnya itu menjadi tugas utama pemerintah kita, mensejahterakan. Apa sejahtera ini? Umat dan bangsa ini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenyataannya pahit. Kesenjangan luar biasa antara kaya dan miskin yang harus kita perbaiki. Karenanya sekalian, di
di akhir tahun ini harus kita evaluasi. Kenapa kok kemiskinan itu justru dominan ada pada umat Islam sebagai mayoritas penduduk negeri ini? Kenapa umat ini kok mayoritasnya miskin ini? Kenapa? Padahal lagi-lagi kata Obama, tidak ada agama yang ajarkan umatnya untuk kaya seperti Islam. Kita disuruh berzakat, sholat zakat itu selalu berdampingan. Innama ya'budu masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa 'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ini mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada akhirat. Mereka menjalankan sholat, menunaikan zakat, dan mereka tidak takut kecuali kepada Allah. Ya, begitulah masjid dimakmurkan oleh orang yang menunaikan sholat dan menunaikan zakat. Zakat berarti apa? Orang itu mampu. Karena minimal kekayaan orang yang berzakat itu paling tidak punya 85 gram emas. Ya. Kalau di bawah itu maka kena zakat. Sementara sekarang ini kemiskinan itu ada sekitar 25,5 juta orang dengan standar cuma $1, 14.500 per hari dia dapat. Ya cukup untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu kategori fakir, bukan miskin, fakir. Kalau miskin artinya dia masih punya kemampuan untuk makan sehari 3 kali, itu miskin. Kalau kurang dari itu namanya fakir. Kalau naikkan $2 ini, jumlah orang miskin itu akan meningkat, bisa mencapai 70 juta. Dan itu mayoritasnya siapa? Muslimin. Karena ada yang salah. Makanya harus ada satu langkah-langkah bagaimana mengangkat kemiskinan umat Islam. Tapi bukan hanya sekedar sebagaimana kata orang mengasihi ikan, tapi bagaimana mereka diajari untuk bisa mengairkan dan memancing ikan. Makanya pelatihan skill itu perlu diperbanyak agar umat kita bisa terberdayakan. Nah, apalagi sekarang ini dengan kondisi COVID-19 ini ekonomi semakin terpuruk dan mengarah pada krisis. Harus kita antisipasi, terutama dari segi pangan. Ya, karena bagaimanapun manusia harus selalu butuh pangan. Karena itu Bapak-Ibu, ini yang kemudian menjadi PR kita, yang harus kita upayakan ke depan, bagaimana kemudian mengangkat kemiskinan umat. Ya. Kemudian perilaku-perilaku yang tadi Allah ingatkan, janganlah kalian menjadikan Yahudi dan Nasara itu sebagai penolong-penolong, pembela-pembela untuk memberikan loyalitas kepada mereka. Siapa berbuat seperti mereka sama dengan mereka. Makanya Abu Dawud mengatakan man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum. Siapa menyerupai satu kaum maka dia sama dengan kaum itu. Karena itu Bapak-Ibu, di depan mata kita akan kita saksikan nanti malam tahun baru. Malam tahun baru itu bukan malam kita umat Islam. Ini malamnya mereka. Harusnya umat Islam tidak terlibat dengan malam tahun baru. Tapi kenyataannya dari tahun ke tahun begitu hiruk-pikuk umat Islam ikut meramaikan malam tahun baru. Nah, sebaiknya kita menghindari itu. Nah, karena itu bukan daripada harinya umat Islam, bukan daripada kebiasaannya umat Islam. Itu punya mereka. Dan pada malam tahun baru itu kemaksiatan luar biasa sekali. Saya mencoba waktu saya di Australia, apa sih malam tahun baru buat mereka ini? Nah,
kalau di Indonesia saya lihat lebih banyak mereka jalan-jalan, paling maksiat itu enak di puncak, di hotel, di villa-villa. Ya, di jalan-jalan itu banyak kan maksiat dalam bentuk joget-joget, nyanyi-nyanyi, membuang waktu yang gak ada gunanya. Bahkan ada juga yang sampai melewati salat isya, salat subuh, ya, karena tenggelam dengan kemaksiatan. Nah, malam tahun baru itu kalau di Australia yang saya saksikan itu hampir semua penduduk itu mabuk. Ya, saya naik bis itu mau bayar, orang-orang yang di bis itu mabuk semua. Bahkan dia bilang nope, nggak boleh bayar. Saya mau bayar, dilarang sama penumpang mabuk itu. Sopirnya senyum aja. Silakan dulu. Jadi di negeri itu semuanya mabuk kecuali dua itu, sopir sama polisi. Tapi nanti kalau udah selesai tugasnya mabuk juga dia. Jadi satu negeri ini mabuk semua. Dan saya lihat luar biasa kemaksiatan. Namanya mabuk. Perilakunya itu tidak terkendali. Lah saya lihat orang Indonesia di sana pada malam tahun baru itu kerjanya nyumun perempuan dulu. Orang di mabuk perasaan ya. Astagfirullahaladzim. Luar biasa kemaksiatan malam tahun baru. Apalagi pada saat tanggal jam 12 malam. Itu teng itu luar biasa. Ya. Jadi begitulah di negara kafir malam tahun baru itu isinya ada kemaksiatan, kemungkaran, kejahatan. Nah, apakah seperti itu mau kita ikuti? Ya. Termasuk anak-anak kecil di trompet itu kebiasaan Yahudi, manggil setan. Ya. Kalau kita kan azan itu mengusir setan, trompet itu manggil setan. Ya, kalau lonceng itu ciri khas kaum Nasara, kalau Yahudi pakai trompet. Trompet itu adalah cirinya kaum Yahudi. Ya, alat mereka untuk memanggil setan. Jangan anak-anak kita dikasih trompet seperti itu. Kalau begitu, makanya ya apalagi sekarang itu diindikasikan trompet itu sudah pernah dipakai atau apa, bisa menjadi penyakit bagi yang menggunakannya. Nah, ini yang kemudian kita berikan ke Nabi, janganlah mengikuti jejak mereka sejengkal demi sejengkal, sedepa demi sedepa. Kalau mereka masuk ke lubang biawak, kalian pun ikut masuk itu. Nah, sekarang ini kaum Yahudi sedang berusaha untuk mempengaruhi pemerintah Indonesia agar melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Dan itu sudah dimulai di beberapa negara Arab, termasuk ini Emirat Arab, membuka normalisasi hubungan dengan Yahudi. Indonesia sedang berayu-ayu ini. Kalau mau membuka hubungan sama Yahudi akan digelontorkan dana tahun 19 triliun apa gitu. Jadi cara-cara mereka untuk menipu kita, dan itu berlawanan dengan undang-undang kita dan konstitusi kita. Kita tidak boleh mendukung penjajahan yang dilakukan oleh Yahudi kepada bangsa Palestina. Makanya sekalian usaha mereka terus mereka lakukan dengan lobby-lobbynya itu. Nah, ini yang kemudian harus kita waspadai. Gerakan Yahudi dan Nasara yang kemudian sudah masuk ke negeri kita dalam porsi yang agak jauh, terlalu jauh, terutama bentuknya pemutada itu. Karena itu benteng umat ini yang harus kita jaga dan ya, begitu kata Imam As-Safari ini. Yang pertama, jaga benteng keimanan, ya, supaya iman kita utuh, tidak mengalami degradasi, penurunan. Ya, seperti kata Nabi, al-imanu fi jawfi ahlikum la yakhlaqu kama yakhlaqu thawb fajaddidu imanakum. Iman di kalbumu itu bisa lusuh seperti lusuhnya pakaian, maka perbaikilah imanmu itu.
Makanya kata Nabi Muhammad, "Idza saratka hasanatuk wa sa'atka sayyi'atuk fa anta mu'min." Kalau kamu merasa senang ketika berbuat baik dan kamu merasa sedih ketika berbuat dosa, berarti dinamika imanmu bagus. Sehingga cepat untuk kembali, cepat untuk bertobat, cepat untuk memperbaiki diri. Ya, kita untuk lepas dari dosa itu mustahil. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in tawwabun. Kata Nabi Muhammad SAW, setiap manusia ini pasti punya dosa, pasti punya kesalahan. Tapi sebaik-baik yang berdosa itu adalah orang yang bertobat, ya, menyadari atas kesalahannya, bertobat kepada Allah, menyesal atas perbuatannya, menghindari apa yang sudah dilakukan dan tidak mengulangi lagi. Karena itu barakallahu kita perlu untuk menyadari, jaga keimanan ini. Ya, inilah benteng terkuat kita. Jangan sampai jebol. Ya, justru dalam keimanan itu terdapat kenikmatan dan disitulah kebahagiaan kita sekalian. Makanya kata Allah dalam surat Yunus 58, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Kata Allah, katakan Muhammad kepada umatmu, dengan karunia Allah yaitu Islam dan rahmatnya yaitu Al-Quran. Ini sumber keimanan. Islam dan Al-Quran sumber keimanan kita. Dengan Islam kalian, dengan Al-Quran kalian itu berbahagia kalian. Perintah Allah untuk kita bahagia. Jangan ada di antara kita orang yang tidak bahagia dalam hidupnya. Nah, sungguh kebahagiaan kalian dengan Islam Al-Quran kalian itu lebih baik daripada harta yang dikumpulkan oleh orang-orang kafir. Ya, makanya kita tidak boleh mengalami derita sampai mencederai iman. Kita disuruh untuk selalu bahagia. Makanya kalau ulama berdasarkan ayat ini, jangan kalian berharap untuk bahagia di akhirat kalau Anda tidak bahagia di dunia. Kita harus bahagia di dunia ini. Ya, makanya kawal keimanan itu, karena kebahagiaan itu ada dalam keimanan itu, bukan di harta, bukan di jabatan, bukan di popularitas, bukan semua itu. Itu fata morgana semua. Bahkan saya menemukan orang-orang yang disebut kaya-kaya itu banyak cerita mereka. Ya, banyakkan keluhan orang kaya daripada keluhan orang miskin. Kalau orang miskin itu mengeluh paling nggak punya duit. Tapi kalau orang kaya keluarnya banyak banget. Ya, makanya kalau mengeluh kepada Allah itu paling aman. Ya, ila Allah mustaka. Mengeluh kepada manusia itu lemah juga. Ya, maka mengeluh kepada yang Maha Kuat Allah SWT. Nah, karena itu barakallahu inilah yang harus kemudian kita jaga, keutuhan keimanan. Jangan sampai tercederai, apalagi sampai lepas. Hati-hati kepada anak-anakmu yang perempuan. Nanti dirayu oleh laki-laki non muslim kemudian kebawa sama orang ini. Hati-hati itu, karena mereka punya misi untuk bagaimana mengambil anak-anak kita dengan pola seperti itu. Jaga itu anak-anak kita. Ya, terutama anak-anak wanita itu jangan sampai kemudian didekati oleh orang non-muslim. Karena hukumnya haram menikah dengan non-muslim bagi perempuan. Bukan berarti kemudian laki-lakinya aman, juga perhatikan anak-anak yang laki-laki. Jangan sampai terbawa pada pergaulan yang salah. Apalagi sekarang ini sudah mengarah kepada dekadensi moral yang mengerikan. Ya, narkoba sudah masuk darurat, mengerikan narkoba itu. Kamu rusak tatanan anak muda ke depan kalau tidak dihadang. Dan ini bukan menjadi kewajiban pemerintahnya, kita semua juga wajib untuk menghadang mafia-mafia narkoba itu yang memang sengaja ingin merusak anak muda. Ya, bahkan ada permen yang mereka bagikan mengandung narkoba, pakai pulpen. Saya menemukan ada seorang guru datang ke rumah saya membawa 18 pulpen narkoba. Ya, karena anak-anak mereka, anak-anak orang ini yang sudah belajar di SD
beli pulpen di depan sekolahan, harganya Rp1.000. Ternyata ketika dipakai pusing anak-anaknya. Ternyata pulpen yang mengandung narkoba. Jahat banget mereka. Makanya hati-hati anak kita terhadap usaha-usaha perusahaan seperti ini. Nah, tanamkan keimanan pada mereka. Yang kedua, bentuk kedua adalah keikhlasan. Bagaimana hidup ini ikhlas karena Allah supaya kita tidak kecewa. Orang ikhlas karena Allah itu tandanya 3 kata Imam Syafi'i. Pertama, dia tidak pernah kecewa. Yang kedua, dia tidak butuh ujian. Dan yang ketiga, tidak takut celaan. Itu tanda orang ikhlas. Bagaimana kita bisa meraihnya? Nah, ini benteng kedua. Benteng ketiga, bagaimana kita menjalankan syariat Allah. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwaladzina la ya'lamun. Surat Al-Jath ayat 12. Kemudian kami jadikan kamu untuk berada di atas syariat Allah ini yang isinya cuma dua perintah kerjakan dan perintah larangan yang harus kita tinggalkan. Perhatikan ini. Karena syariat Allah ini tujuannya untuk memuliakan kita, untuk berikan manfaat kepada kita. Dan pelanggaran-pelanggaran syariat itu akan menghancurkan orang tersebut. Makanya sekalian syariat ini diarahkan oleh Allah kepada kita supaya kita ikuti. Jalankan perintahnya, tinggalkan larangannya. Ya. Makanya antum bisa lihat perilaku orang-orang yang bejat, yang melanggar syariat akan menuju kepada kehancuran mereka, cepat atau lambat. Ya. Termasuk kedaliman kita ini. Ya, 6 orang yang dibantai di KM 50 itu kan rakyat biasa. Ya. Kenapa harus dibantai di sini? Extrajudicial killing itu kan pembunuhan di luar pengadilan, kejahatan yang luar biasa. Ya, harusnya mengayomi, tetapi yang terjadi justru menghabisi kita. Mudah-mudahan terungkap itu oleh Komnas HAM, pelaku-pelaku yang seret itu ke pengadilan HAM itu. Karena kejahatan itu kepada rakyatnya sendiri juga. Orang-orang yang tidak bersalah di pengadilan kok bisa diperlakukan seperti itu. Kejam sekali. Nah, ini kenapa? Kenapa nggak syariat? Haram kita membunuh, apalagi orang Muslim. Ya. Hilangnya dunia bagi Allah lebih mudah daripada membunuh darah seorang Muslim. La yahillu daruri muslimin illa bi'iddat salat. Tidak sah darah orang Muslim untuk dijalankan itu dengan 3 cara. Kata Nabi. Ya, an-nafsu bin-nafsi. Orang membunuh harus dibunuh. Itu pun keputusan pengadilan. Setelah dibuktikan di sini. At-thayyibu zani. Orang yang sudah berkeluarga tapi berzina, maka hukum rajam dalam hukum Islam. Itu pun keputusan pengadilan. Kemudian at-tariqu lidinihi orang murtad keluar dari agamanya. Itu hukumnya bunuh setelah dikasih kesempatan untuk bertobat 3 hari. Itu pun keputusan pengadilan. Makanya tidak boleh kita mengalirkan darah orang Muslim itu. Apalagi kita negara hukum. Harusnya kan melindungi rakyatnya, bukan melanggar perilaku seperti itu. Nah, ini satu bentuk yang harus dihindari. Termasuk kejahatan yang harus diungkap, dan ini termasuk titik hitam dalam hukum di Indonesia. Nah, ketiga, inilah pelaksanaan syariat Allah yang dimaksudkan untuk kepentingan manusia sendiri. Allah nggak butuh sama kita, tapi kita butuh sama Allah. Nah, yang keempat, benteng keempat adalah menjalankan sunnah-sunnah Rasul. Karena di dalam sunnah itu ada kemuliaan. Ya. Karenanya sekalian, ini saja ya, sekedar contoh ini saja. Apa? Ya. Siwak ini luar biasa efeknya. Sunnah Nabi. Saya lihat ibu-ibu jarang menggunakan siwak. Ya. Bapak-bapak masih sering saya lihat bahwa ibu-ibu jarang tadi. Padahal ini luar biasa buat gigi kita. Ya. Bahkan ada teman saya alumni UI yang tadinya giginya itu mau maju gitu, itu terus dia pakai
siwak itu kembali tutup. Dan ini bagus sekali baginya. Ya, makanya susunan Nabi itu senantiasa ada manfaatnya. Makanya Nabi mengatakan, "Kullu amalin syarra wa li kulli syarratin fatrah. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad hudiya, wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halak." Setiap manusia ada saatnya dia bersemangat di dalam beramal, ada saatnya dia menurun, namanya futur. Futur itu mengalami decline, penurunan di dalam semangat beribadah. Nah, ketika terjadi futur, penurunan semangat itu, maka jangan jauh dari sunnah kita. Ikuti sunnahku, kamu selamat. Tapi ketika kamu tinggalkan sunnah, kamu lari ke tempat lain, maka disitulah kehancuran. Ada masalah, larinya ke kafe-kafe, ke bioskop-bioskop, ke tempat-tempat maksiat, hancur. Makanya jangan lari dari sunnah Nabi. Kembali kepada sunnah Nabi. Nah, di situ adalah tempat kita bisa menyelamatkan diri. Makanya kata Nabi dalam Bukhari, "Kullu ummati yadkhuluna jannata illa man aba." Semua umatku akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Alumni apa ya Rasulullah? Nabi tanya, siapa yang enggan masuk surga ya Rasulullah? Maka dia mengatakan, "Man ata'ani dakhala jannah wa man 'asani faqad aba." Ya, siapa yang taat kepadaku, mengikuti ajaranku, dia akan masuk surga. Tapi siapa yang melanggarku, tidak mengikuti ajaranku, ya, maka dialah orang yang enggan. Maka jangan kita menginginkan mengikuti ajaran Nabi. 3 orang datang kepada Nabi untuk melihat apa sih ibadah Nabi. 3 orang ini merasa mereka sudah mencapai puncak kehebatan ibadah. Itu Imam Bukhari juga. Satu orang mengatakan, kalau saya sepanjang malam tidak tidur, semuanya untuk tahajud. Kalau kita tidur melulu, sampai pengajian pun tidur juga. Banyak kita itu, banyak kan tidur. Ya. Ini orang sepanjang malam tidak tidur, semuanya untuk ibadah. Nah, yang kedua mengatakan, saya sepanjang siang puasa, tidak ada hari tanpa puasa. Ini kelompok orang kedua. Yang ketiga mengatakan, kalau saya tidak mau menikah, nggak mau nikah dengan orang tua. Nah, karena itu sumber masalah. Sepertinya orang ini hebat. Maka ketika Nabi datang mendengarkan dipanggil, apa yang kalian katakan? Kata Nabi, "Ana a'lamukum billah wa akhsyakum lillah." Aku orang yang paling kenal Allah dan paling takut kepada Allah. Meskipun begitu saya tidur, saya pun bangun. Nabi mengajari konsep keseimbangan. Tidur, tapi juga bangun tahajud. Ya, karena di dalam tahajud itu mengandung kemuliaan. Ya. Karena begitu makanya Nabi mengajarkan tidur, tapi juga bangun. Dan kadang puasa, kadang tidak. Itulah puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Itu sebagai puasa Daud. Wa tazawwaju nisa, dan saya menikahi kaum wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan golonganku. Maka benteng keempat juga harus kita rawat, kita jaga, yaitu hidup sunnah Nabi. Nah, benteng yang kelima itulah akhlak mulia. Ya, kita hendaknya berakhlak mulia kepada Allah, kepada Al-Quran, kepada Rasulullah SAW, kepada orang tua kita, kepada tetangga kita, kepada yang lainnya, sampai pun kepada binatang. Ya, bagaimana kita menjaga akhlak kita? Karena orang tidak tahu tentang iman kita, dia tidak tahu tentang hakikat kita, tapi mereka tahu dari penampilan kita, dari perilaku kita itu. Ya, saya menulis tentang revolusi akhlak untuk meluruskan pemahaman yang salah di masyarakat. Ya, akhlak itu tidak lain kecuali bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, kalau moral, etika, sopan santun, budi luhur, itu dalam kajian filsafat itu disebutkan bisa sumbernya budaya, bisa sumbernya feeling,
keinginan orang, bisa sumbernya syahwat manusia, apa yang dia sukai, dan yang keempat bisa juga karena faktor pikiran dia, keinginan melalui pikiran dia. Dan itu semua tidak disebut akhlak. Bisa disebut moral, etika, atau salah-salah atau budi luhur. Tapi kalau sudah disebut akhlak itu pasti sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Makanya Rasulullah diuji Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau Muhammad berada dalam akhlak yang agung. Jadi kalau akhlak itu pasti sumbernya dari Allah dan Rasul. Makanya tidak ada akhlak yang mulia seperti diajarkan oleh Allah dan Rasul. Satu saja. Surat Al-Imran 159. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Karena rahmat Allah wahai Muhammad, engkau dibikin oleh Allah menjadi orang yang lembut. Bila kamu kasar, keras, kaku, orang akan kabur itu. Coba satu ayat ini kalau kita praktekkan. Ya, suami menyayangi istri, istri menyayangi suami dengan kelembutan, begitulah kepada anak, kepada yang lainnya. Luar biasa. Maka kata Nabi, ma wudiya linu fi syai'in illa wazanah wa ma wudiya syiddatu fi syai'in illa wasanah. Tidak ada satu kelembutan diletakkan di satu tempat kecuali akan menghias. Tidak ada satu kekerasan diletakkan di tempat kecuali dia akan merusak. Coba kalau kita gunakan akhlak mulia, kelembutan ini luar biasa. Dua orang datang ke rumah saya, suami istri, malam minggu, malam ahad seperti tadi malam. Kemudian mereka mengatakan, Ustaz, kami sudah sepakat untuk hari Senin datang ke pengadilan cerai. Nah, kalau mau cerai ngapain di rumah saya? Ya barangkali ada masukan. Coba sekarang yang perempuan ngomong laki, boleh perempuan. Saya kurang disayangi Pak Ustaz, dan diperhatikan. Biasa perempuan sampai nangis-nangis ya. Oke, selesai. Sekarang yang laki ngomong, begini Pak Ustaz, saya kan capek jadi gue capek untuk bekerja. Saya ditendang sama istri saya, nggak bisa napas Pak Ustaz. Saya tanya sama istrinya, kamu bisa karate? Penbiru Pak Ustaz. Aku diperhatikan sama suaminya kan. Parah banget. Nah, setelah saya dengarkan dua-duanya, saya bilang, setelah saya dengarkan apa yang kalian sampaikan, tidak ada alasan untuk cerai. Kenapa kalian mengalami seperti ini? Karena dua hal. Pertama, ada pelanggaran kepada Allah. Coba cek itu. Maksiatkah, makan haramkah, itu ada pelanggaran dalam rumah tangga kalian. Taubat sama Allah, perbaiki diri kalian dan hubungannya kepada Allah. Yang kedua, kalian tidak saling menghargai, tidak saling menghormati. Caranya gimana? Maaf-maafan. Ayo maaf-maafan. Lupa kalau depannya ada Ustaz. Sampai sini, maaf-maafan dan biasa. Pulang kembali untuk sampai sekarang nggak boleh lagi. Jadi masalah rumah tangga cuma dua itu. Sekalian, jaga kesalahan kita kepada Allah dan jaga hubungan kita supaya benar dan gunakan metode ini. Surat apa? Al-Imran 159. Lakukan kelembutan dalam rumah tangga. Subhanallah, itu bakal luar biasa. Nah, dan demikian sekalian, itulah 5 hal yang mungkin bisa menjadi benteng menjaga kita. Sebagaimana saya Imam Syafi'i ini, semoga tahun 2021 ke depan kita sudah bisa berubah semua dan jaga lima benteng ini untuk menjadi manusia muslim lebih baik lagi. Aku lupa lihat Rasulullah Muhammad Allahumma sholli wa sallim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.